Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Muhammad Alif Mahmudin dari Prodi PAI dengan mata kuliah Kapasitas Serta Pendidikan kelas E ingin menyampaikan video pembelajaran saya. Oke, langsung saja kita langsung ke materi. Dalam pembahasan ini saya mempunyai judul dengan tema pluralisme dalam pendidikan agama Islam di Indonesia. Marilah kita bahas sebelumnya. Oke, kita akan membahas tentang apa sih itu pluralisme. Pluralisme itu merupakan sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama, koeksistensi, serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Jadi, pada prinsipnya, konsep pluralisme itu timbul setelah adanya konsep toleransi. Jadi, ketika setiap individu mengaktualisasikan konsep toleransi terhadap individu lainnya, maka lahirlah apa itu? Pluralisme. Dalam konsep ini, bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini mulai dari suku, ras, agama, dan golongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh. Oleh karena itu, pluralisme sering diartikan sebagai paham yang mentoleransi adanya ragam pemikiran, agama, kebudayaan, peradaban, dan lain sebagainya. Kemunculan ide pluralisme itu sendiri didasarkan pada sebuah keinginan untuk melenyapkan klaim kebenaran atau true crime yang dianggap menjadi pemicu munculnya sistem ekstrim, radikal, perang atas nama agama, konflik horizontal, serta penindasan atas nama agama. Menurut kaum pluralis, konflik dan kekerasan dapat dengan mengatasnamakan agama baru sirna jika masing-masing agama tidak lagi menganggap agamanya yang paling benar. Oke, next. Sekarang kita akan membahas tentang apa hakikat pendidikan Islam. Sebelum menjelaskan tentang pendidikan Islam secara spesifik, perlu dimengerti terlebih dahulu bahwa pengertian pendidikan secara umum itu dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang perlu dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, pendidikan merupakan suatu usaha keras untuk membangun potensi yang dimiliki peserta didik dari segi kognitif atau afektif maupun psikomotorik, yang mana di dalamnya pelaksanaannya berdasarkan pada Pancasila dan UU 1945 dan terpangkal pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tangkap dalam merespon munculnya perubahan zaman. Maka dari pengertian di atas, tujuan dari pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian manusia agar mempunyai kepribadian yang menjunjung tinggi spiritual dan moralitas. Jadi, pendidikan merupakan usaha yang dilakukan generasi tua kepada generasi muda dalam rangka mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Memiliki tujuan khusus untuk membangun sebuah peradaban yang maju dan membentuk kepribadian manusia agar memanfaatkan potensi diri dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, dapat menjadi manusia yang budi luhur sehingga bertanggung jawab dengan keadaan orang lain dan tidak menghabiskan masa hidupnya dengan sia-sia. Kemudian, apabila kita mengamati tujuan pendidikan Islam, itu begini: menyiapkan peserta didik untuk menempuh kesempurnaan yang insani dalam menghadapi masyarakat yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah SWT. Maka yang dimaksud dengan pendidikan Islam dalam hal ini bukanlah dalam arti pendidikan ilmu-ilmu agama Islam yang ada gilirannya mengarah pada lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti
pesantren, madrasah, atau lembaga-lembaga universitas lainnya. Akan tetapi yang dimaksud dengan pendidikan Islam dalam hal ini adalah menanamkan nilai-nilai fundamental Islam kepada setiap muslim yang terlepas dari disiplin ilmu apapun yang dikaji. Oke, dilanjutkan. Di sini saya akan menerangkan tentang hakikat pluralisme dalam Islam. Di dalam Islam yang meyakini dengan sepenuhnya bahwa Al-Quran sebagai sumber utama agama dan Al-Hadis sebagai penjelas dari Al-Quran merupakan salah satu agama yang menyampaikan nilai-nilai keberagaman dalam sumber agama, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Beberapa nilai pluralisme dapat kita temukan di dalam Al-Quran. Di antaranya saya memberikan contoh satu dalam surat Al-Hujuran ayat ke-13 yang penjelasannya begini. Setiap manusia atau setiap penciptaan makhluk oleh Allah secara berpasang-pasangan, berbangsa-bangsa dengan tujuan menjalin hubungan yang baik. Kemudian yang kedua saya juga menekankan dengan surat Al-Hud ayat ke-118 yang keterangannya begini. Jika Tuhan menghendaki menjadikan manusia menjadi satu kaum atau satu bangsa, namun pada kenyataan kodrat manusia saling berselisih pendapat. Dan juga berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat ke-48 yang penjelasannya gini, bahwa Allah itu telah menurunkan suatu kitab yang bisa dijadikan pedoman, yaitu apa? Al-Quran Karim, yang isinya tentang sebuah kebenaran, yang mana membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab suci umat terdahulu yang diturunkan sebelum Al-Quran, serta menurunkan sebuah batu ujian untuk kitab-kitab yang lain. Dan Allah memerintahkan manusia untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan apa yang telah Allah turunkan, serta melarang manusia untuk memutuskan suatu perkara dengan menggunakan hawa nafsu, sehingga meninggalkan sebuah kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Allah telah memberikan aturan pada setiap umat dan sebuah petunjuk pada jalan yang terang. Jika Allah berkehendak, maka manusia akan dijadikan sebagai satu umat. Namun Allah akan menguji setiap manusia terhadap apa yang telah diberikan Allah pada manusia. Dan Allah memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan. Dan semua itu hanya kembali kepada Allah. Dan Allah juga memberitahu apa-apa yang menjadi perselisihan di antara manusia. Terus apa itu? Ayat di atas atau penjelasan ayat tadi, kita bisa mendapat atau menyimpulkan bahwa Allah telah menjelaskan memang tidak menghendaki monolitik, dan justru menunjukkan pada realita bahwa pada hakikatnya manusia itu berbeda-beda. Bahkan selain pendapat Al-Quran dalam sejarah peradaban Islam, juga dijelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Yathrib yang kemudian dirubah menjadi Madinah, salah satu hal yang penting diajarkan Nabi adalah pendidikan dalam bidang pertahanan. Di bidang pertahanan dan di bidang keamanan dakwah Islam, yaitu jalan mengajak kabilah-kabilah di Madinah untuk mengakui konstitusi Madinah. Oke, next. Di sini saya akan melanjutkan menerangkan tentang alternatif pendidikan Islam yang pluralis di Indonesia. Untuk teman-teman, pada era globalisasi ini, berbagai tantangan harus kita hadapi dengan akses utama dalam rangka meraih kemajuan. Yang termasuk di dalamnya adalah kemajuan dalam bidang pendidikan. Yang lebih khusus lagi adalah pendidikan Islam. Karena apa? Karena Islam merupakan agama yang mayoritas di Indonesia, menjadi senjata utama yang dapat dipakai sebagai salah satu alat memperoleh kemajuan. Pendidikan agama, khususnya Islam, selama ini masih dianggap sebagai pendidikan yang bercorak pragmatis atau dogmatis.
doktriner, monolitik, dan tidak berwawasan multikultural. Dalam tahap berikutnya, mereka akan menampilkan corak kultural pemeluknya yang khas dan eksklusif. Dan jika hal ini ditekankan dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan sangat rawan bagi terjadinya konflik sosial. Dengan demikian, pendidikan dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keragaman sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan yang harmonis. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang tergolong majemuk, baik dipandang dari segi geografis, etnik, budaya, maupun agama. Apabila dipandang dari satu sisi, maka kemajemukan memang merupakan kekayaan dan khazanah bangsa Indonesia. Akan tetapi apabila kemajemukan ini tidak dirawat dengan baik, maka akan menjadi ancaman disintegrasi bangsa yang serius. Kenapa? Karena beberapa peristiwa yang mengancam persatuan dan kesatuan telah terjadi di negeri ini, baik bermula dari konflik etnik, agama, maupun yang lainnya. Dengan demikian, saya bisa mengambil beberapa prinsip pokok dalam Islam yang berhubungan erat dengan peran pendidikan Islam dan menghadapi tantangan pluralisme dan multikulturalisme. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama, Islam. Islam adalah agama yang bersifat universal dan bukan diperuntukkan untuk satu suku, bangsa, etnis, dan golongan tertentu, melainkan sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua yaitu Islam menghargai agama-agama dan kepercayaan agama lain, dan sekaligus Islam mengajarkan tidak adanya pemaksaan dalam beragama. Poin yang ketiga, Islam merupakan agama yang terbuka untuk diuji kebenarannya. Poin yang keempat yaitu Islam menegaskan keragaman dalam kehidupan umat manusia adalah alamiah. Yang poin kelima, Islam memiliki sejarah yang sangat jelas terkait dengan kehidupan yang majemuk sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah ketika membangun masyarakat Madani di Madinah. Dalam hal ini, agar Islam tampil dalam wajah yang sesungguhnya, yaitu pluralis, toleran, humanis, transformatif, aktual, dan egalitarian, maka ada beberapa alternatif model pembelajaran yang dapat dilakukan dalam pendidikan Islam. Supaya apa? Supaya dapat menghasilkan output pendidikan yang inklusif atau berwawasan plural dan apresiatif terhadap perbedaan. Apresiatif terhadap perbedaannya adalah seperti membentuk pola pikir peserta didik secara terbuka untuk bersedia menerima kebenaran yang lain selain kebenaran yang telah diyakini. Oleh karena itu, pendidik harus menghindari penyampaian pesan-pesan Islam secara ideologis, doktrinal yang akan mengedepankan truth claim dalam beragama. Yang kedua yaitu membentuk pola pikir peserta didik untuk bisa menghargai perbedaan secara tulus, komunikatif, inklusif, dan tidak saling curiga, di samping meningkatkan iman dan takwa. Oleh karena itu pendidik harus menghindari penyampaian pemahaman Islam yang hanya bertumpu pada tekstual dan normatif. Untuk poin ketiga yaitu para pendidik dalam menyampaikan materi pendidikan harus secara jujur dan transparan sehingga materi pendidikan Islam bisa dipahami oleh peserta didik dalam kehidupan praktis. Poin keempat yaitu para pendidik hendaknya memahami bahwa dalam pendidikan Islam itu bukan hanya pemindahan pengetahuan, transfer of knowledge, tapi juga transfer dan internalisasi nilai-nilai transfer dan internalization values dalam diri peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik jangan hanya diintroduksi tentang kesalehan vertikal atau individual, tetapi juga kesalehan sosial. Poin kelima yaitu para pendidik perlu membiasakan anak-anak mengalami pertukaran budaya atau cross cultural exchange
dengan sesama peserta didik lain. Mengapa? Pengalaman ini akan dapat membantu mereka untuk memahami orang lain dalam sebuah perbedaan. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan pada akhirnya akan menjadi keinginan yang kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Kedamaian yang senantiasa didambakan akan menjadi kenyataan sesuai dengan peran agama yang membawa pesan perdamaian bagi umat Islam atau umat manusia. Next, saya akan menyimpulkan dari pembahasan yang tadi bahwa pluralisme adalah memahami dan menyadari suatu kenyataan tentang adanya kemajemukan antara kelompok lain. Apabila mengacu pada pendidikan agama Islam atau hakikat pendidikan Islam, yaitu menanamkan nilai-nilai fundamental Islam kepada setiap muslim, terlepas dari disiplin ilmu apapun yang dikaji, dengan didorong dengan tujuan pendidikan Islam yang menyiapkan peserta didik agar dapat menempuh kesempurnaan insani dalam menghadapi masyarakat yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah SWT. Maka hakikat pluralisme dalam Islam telah banyak dijelaskan dalam sumber pokok ajaran agama Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam yang pluralis di Indonesia pada dasarnya mengacu pada nilai-nilai pluralisme dalam Al-Quran dan Al-Hadis dengan melaksanakan beberapa alternatif model pembelajaran sebagai upaya untuk menghasilkan output pendidikan yang inklusif, berwawasan plural, dan apresiatif terhadap perbedaan. Oke, cukup itu video pembicaraan dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.